Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal sidang dugaan ijazah palsu Jokowi begitu kan ya. Yang disidang oleh KEP begitu banyak muncul keanehan begitu kan ya. Dan bahkan apa yang kemudian disampaikan oleh ketua sidang KIP mengatakan Anda bingung. Ya, masyarakat bingung. Saya juga bingung. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Lah kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe tuh Mas. Terkait dokumen tadi yang 9 item itu yang dihitamkan, kami minta mungkin kalau memang kiranya berkenan untuk dilakukan pada saat proses mediasi aja. Kok Anda mengatur kami sih? Itu cara berpikir dari mana itu? Kira-kira seperti itulah lantarannya begitu. Tapi perlu diingat bahwa agak lucu sih sebenarnya begitu kan. Ya masa KPU RI ini tidak paham dan kebingungan soal bagaimana ijazah yang dikecualikan ya dan tidak begitu. Dan sehingga ini seolah-olah kata hakimnya begitu, kata ketua sidang hakim KIP-nya, jangan atur saya dong. Anda jangan ngatur kami, ya. Jadi ketua sidang KIP ini sebenarnya menegur KPU begitu kan ya, KPU RI soal salinan ijazah Jokowi yang dikecualikan. Ya, dia mengatakan Anda jangan atur kami, ya. Masa mau minta dipersidangkan mediasi lagi begitu kan? Ternyata ini banyak keanehan begitu yang dipertontonkan kepada publik, pada akhirnya masyarakat bisa paham lebih gitu kan ya. Ini sampai KPU RI ini kebingungan begitu ya. Mungkin kurang paham lah begitu kan ya, alur bagaimana ya KPUD dan KPU RI begitu yang kemudian dianggap bahwa ya hanya itu aja mereka begitu. Dalam artian seharusnya kan sinkron begitu kan ya. Apalagi soal pemusnahan dan sebagainya. Anda silakan melakukan uji konsekuensi. Mohon izin majelis, boleh kami Saya belum selesai. Nanti sudah selesai baru kasih kesempatan untuk ngomong. Sama termohon juga seperti itu. Ini udah setelahnya udah setel kenceng, udah selesai ini kan. Oke. Tapi sebelum karena Anda menyalah saya jadi kepotong saja. Silakan saya beri kesempatan lebih apa lu? Mohon maaf majelis, mohon izin kalau diperkenankan karena tadi ada berita acara verifikasi yang melalui mediasi untuk kami memenuhi, apakah kami juga diperkenankan ketika nanti salinan ijazah Pak Joko Widodo itu juga kami melalui mediasi itu tadi, tidak melalui uji konsekuensi. Sebentar. Ini bingung lagi nih saya ini jadinya. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Lah kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan itu tadi. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe toh Mas. Bingung. Pegangan Mas kalau bingung. Ya, karena kami makan aja. Dipertegas saja. Dipertegas. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada gitu di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara melakukan uji konsekuensi kan itu perintah majelis. Kalau ya majelis terkait yang tadi dihitamkan itu biar dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami. Ya kan ya, Anda itu sudah oleh regulasi itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon setuju atau tidak setuju itu soal lain. Anda diberikan oleh undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Ya, Anda wajib melakukan itu. Jangan betul-betul saja komentar termohon. Nanti ini peringatan terakhir, kalau Anda masih berkomentar kursi sidang
petugas tolong diajak diam, jangan dikeluarkan, diajak diam. Inilah salah satu mediasi begitu kan ya dengan dengan ketua KIP yang kemudian menanyakan soal salinan ijazah Jokowi ini. Bahkan ya salinan Jokowi ini dipersoalkan ya, KPU RI ini disebut ya dianggap menyembunyikan 9 informasi. Wih. Ada apa kok 9 informasi kok disembunyikan begitu kan ya? 9 informasi kok disembunyikan, ada apa? Jangan-jangan Jokowi sudah mulai ketakutan. Jangan-jangan ini sudah mulai panik nih ya. KPU bingung, rakyat pun bingung, sama ijazah Jokowi juga bingung. Mari kita bingung bersama-sama lah ya. Inilah Ketua Majelis Semprot KPU Jakarta terkait begitu kan ya, KPU RI begitu kan, terkait dengan sengketa ijazah Jokowi. Dan kita lihat bahwa KPU sudah tak mengakui begitu kan, tak menyerahkan salinan ijazah Jokowi ke Andri katanya begitu kan. Inilah yang kemudian banyak orang yang kemudian mempersoalkan begitu kan ya, soal dugaan ijazah-ijazah seperti ini begitu. Ini menandakan bisa saja nanti begitu suatu saat nanti begitu kan ya, bisa saja ini nanti dipertanyakan kembali begitu nih. KPU akui tak serahkan salinan ijazah Jokowi ke Andi. Ada apa di balik itu semua? Banyak ini Mas yang bertanya-tanya di situ begitu. Ini dalam beberapa sidang begitu kan ya, dalam beberapa sidang kemarin begitu kan ya, ini ya ijazah Jokowi ada 9 bagian penting yang ditutupi. Apa mereka begitu kok bisa menutupi gitu kan ya. Pihak yang kemudian meminta KPU RI tutup 9 bagian penting ijazah Jokowi ini begitu kan, ada hal-hal yang kemudian harus diungkap kepada publik. Nah, nanti di persidangan nanti kembali lagi begitu. Nah, artinya apa? Artinya secara tidak langsung di pengadilan mungkin akan dipertanyakan lagi begitu ya. Wah, banyak ini akan terseret begitu kan ya. Ya, terutama KPUD begitu kan ya. Ini pasti dipanggil begitu kan. Nah, begitu dong, menjadi pengadilan sidang harus tegas pada siapapun yang salah dan yang benar ya. Dokumen ijazah Jokowi yang membuat orang-orang ini harus terseret ya, makanya harus ada pembuktian terlebih dahulu. Harus ada pembuktian terlebih dahulu begitu kan. Makanya orang-orang menganggap wah jangan-jangan mirip drama Korea ini ya, soal terbelahnya di kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini, Roy Suryo versus Jokowi begitu kan. Ada apa? Karena ada yang kemudian ya meminta memediasi untuk damai dan sebagainya. Kok bisa-bisanya seperti itu begitu? Ada apa begitu kan? Nah, ya semoga sajalah begitu kan. Ketua KIP ya, ketua persidangan KIP ini tidak dilaporkan karena para termol-termol itu biasanya dikit-dikit lapor seperti sidang sebelumnya begitu kan ya, Ibu Feni K siapa begitu kan ya, yang kemudian dilaporkan. Ya jangan dikit-dikit lapor dong begitu kan, adu narasi lah ya, itu lebih bagus begitu karena ini kan mencari pembuktian ya. Artinya secara tidak langsung mencari pembuktian dan fakta itu mana yang salah dan mana yang benar. Ini sebagai bentuk bahwa administrasi di negara kita tidak boleh begitu sewenang-wenang, ya tidak boleh ya dilakukan begitu saja dengan sia-sia. Ini harus ada arsip begitu kan. Ya ini sangat penting sekali. Nah, kalau sudah seperti ini saling cecar seperti ini begitu, siapa yang mesti disalahkan? Kalau sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini gimana begitu kan? Ya pada akhirnya ini nanti begitu kan? Ya pasti muncul spekulasi lain begitu. Kan ngeri bos. Ini ngeri sedap kok. Ya ini ngeri sedap. Nah, salinan ijazah Jokowi ini dipersoalkan ya, KPU RI disebut sembunyikan 9 informasi. Apa 9 informasi itu? Wih, ngeri bos ya. Ya soal data pribadi oke lah begitu disembunyikan begitu kan ya, untuk menjaga para
para orang-orang di situ begitu, mulai dari keselamatan dan sebagainya. Tapi perlu diungkapkan kepada publik begitu. Nah, pengamat kebijakan publik ya Bonatua ini silasahi mempersoalkan sebenarnya begitu sambil mempersoalkan 9 informasi yang disembunyikan atau dikaburkan oleh Komisi KPU begitu kan ya, KPU RI dalam salinan ijazah kelulusan Joko Widodo atau Jokowi. Atas dasar itulah begitu kan ya, Bonatua ini mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat KIV begitu ya, karena Komisi Pemilihan Umum KPU RI dinilai menyembunyikan informasi publik. Nah, 9 yang disembunyikan publik itu begitu salinan soal ijazah Jokowi adalah nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir ya, tanda tangan pejabat legalisir, tanda tangan rektor UGM, dan tanda tangan begitu dekan Fakultas Kehutanan UGM. Wih, ngeri bos. Kenapa kok bisa disembunyikan begitu kan? Ada apa? Bukankah ini adalah konsumsi publik? Karena itu adalah pejabat negara. Siapapun begitu kan, siapapun kalau pejabat negara itu seharusnya begitu kan, seharusnya ditunjukkan ya. Ya biar tahu begitu kan, apakah lahir di mana, orang mana, asli mana, siapa yang tanda tangan, siapa yang kemudian legalisir ijazahnya begitu kan. Ya kok ini kok disembunyikan? Ada apa? Itu kan pertanyaan penting ya. Itu pertanyaan penting bagi kita. Artinya secara logika bahwa ini tidak transparan ya. Makanya dengan persidangan ini harus transparansi bos. Ya biar menemukan titik temu lah begitu kan. Ya masa tidak transparansi? Ini gimana kalau sudah adu debat seperti ini? Ini agak lucu ini. Pada akhirnya kan sudah kebingungan sendiri nih. Ini kan sudah mulai kebingungan. Ya ada apa di balik ini semua? Nah, saya menganggap bahwa ini harus tuntas lah begitu kan. Ya ini kan masalah informasi sebenarnya sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kepala negara itu begitu kan. Mau tahu nomor HP-nya kayak ini dan sebagainya, silakan, gak ada masalah. Itu hak prerogatif mereka begitu kan. Artinya saya menganggap bahwa siapapun pejabat negara itu harus tunjukkan kepada publik begitu kan. Kalau soal data pribadi misalnya nama, tempat tanggal lahir sudah banyak dikonsumsi oleh publik begitu. Ya masa sibuk klarifikasi sana sini seperti ini dong. Geri ya. Coba kita deh baca komentar-komentar netizen dulu begitu kan ya. Ini nampaknya ada sesuatu hal yang aneh dan janggal begitu ya. Coba kita baca ini. Mau ngeles rasanya sulit di persidangan. Hati-hati ya kabarnya begitu kan. Ini dari Fahru Razi ya, dari komentarnya. Hati-hati biasanya sidang ya begini jalannya seperti menyudutkan pihak Mulyono dan membuat bahagia begitu kan rakyat yang waras. Tapi ujung-ujungnya pasti putusannya adalah zong. Mulyono dimenangkan, rakyat dikasih keadilan, hanya ditonton bukan putusan. Ini salah satu komentar dari netizen. Jadi saya pribadi bingung hari ini, muncul lagi begitu. Makanya yang saya katakan tadi 75% saya masih percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, karena itu adalah berbasis telematika, sains begitu kan ya, terus kemudian forensik dan sebagainya. Nggak tahu lagi nanti di persidangan apakah ini percaya atau tidak. Kita tunggukan aja begitu. Akan semakin menarik begitu kan. Ini nampaknya termol sudah mulai ketakutan ini. Ngeri bos, ngeri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.